Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Thomas Joni Verwanto Aristo MPD. Saya di sini selaku dosen yang mengikuti sertifikasi gelombang keempat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mata kuliah manajemen pendidikan yang saya ampu. Manajemen pendidikan yang saya ajar, CPL-nya adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dari manajemen pendidikan. Kemudian, mahasiswa mampu juga menguasai implikasi dari manajemen pendidikan yang berupa kurikulum, kemudian tata kelola pendidikan, tata kelola tenaga kependidikan, kemudian administrasi, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah manajerial lainnya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Manajemen pendidikan itu adalah merupakan pembelajaran yang membahas terkait dengan isu-isu masalah manajerial pendidikan, yang berupa manajemen pendidikan merupakan suatu pembelajaran di suatu perguruan tinggi yang membahas dan berdiskusi tentang isu-isu dan juga masalah-masalah manajerial pendidikan. Nah, terutama sekali ketika kita berbicara tentang masalah pendidikan, ya ada banyak sekali yang bisa kita bahas di sini, yaitu berupa pemerataan pendidikan, kemudian kondisi pendidikan, kemudian ada masalah perekrutan guru, tenaga kependidikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan mutu-mutu pendidikan kita. Nah, dalam mata kuliah ini, siswa saya ajak untuk berdiskusi lebih jauh. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, biasanya saya akan memantik dengan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan materi-materi tersebut. Nah, berkaitan dengan materi-materi tersebut, saya kemudian akan merelevansikan semua mata kuliah tersebut dengan isu-isu yang mungkin berkembang di dalam dunia pendidikan. Nah, satu contoh yang saya ajarkan, nanti akan saya berikan satu contoh aktivitas ketika saya mengajar di ruang Zoom, itu masalah tentang tenaga kependidikan. Nah, tenaga pendidikan yang saya ajarkan di sini adalah berupa sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi dari tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Nah, tenaga pendidikan di sekolah itu berupa tenaga laboran, kemudian tenaga pustakawan, kemudian ada tata usaha yang ada di sekolah. Tentu saja semua tenaga kependidikan ini berkaitan langsung dengan fungsinya sebagai tenaga yang berada di sekolah. Nah, ketika saya tanyakan kepada mahasiswa, banyak yang tidak mengerti berapa perbedaan. Hanya beberapa orang saja yang mengerti perbedaan antara tenaga kependidikan dan juga tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik itu adalah seorang guru, kemudian tenaga kependidikan itu adalah tenaga non-guru yang nanti akan berfungsi dan bertugas sebagai tenaga-tenaga yang mengelola semua administrasi dan juga lingkungan satuan di sekolah tersebut. Ya, contohnya ya pustakawan yang bekerja di perpustakaan, kemudian tenaga laboratorium atau tenaga laboran yang nanti akan bekerja di laboratorium, kemudian tata usaha yang nanti akan mengurus segala administrasi terkait dengan hal guru, siswa, dan juga operator yang mengurus juga di bagian dapodik. Nah, sesuai dengan kajian tersebut, manajemen pendidikan ini memberikan keluasan dan juga kemudahan bagi mahasiswa untuk mempelajari lebih jauh, ya. Dan saya menawarkan kembali kepada mereka untuk menemukan permasalahan yang terkait dengan isu-isu yang terjadi di sekitaran pengelolaan sekolah, ya. Nah, dan juga berkaitan dengan undang-undang yang akan kita bahas di sekolah di manajemen pendidikan. Nah, terkaitan dengan manajemen pendidikan di sini ada banyak sekali yang bisa kita lihat dari lingkup dari pendidikannya. Nah, saya kasih contoh tadi yang di bagian tenaga pendidikan. Nah, kemudian selain itu manajemen pendidikan juga akan membahas hal-hal yang terkait dengan supervisi pendidikan. Nah, bagaimana nanti mahasiswa tersebut mempersiapkan dirinya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Kemudian mereka juga akan berusaha untuk sebagai seorang guru, kemudian nanti mereka juga akan bertugas sebagai seorang tenaga pendidik yang nanti akan bernotabene menjabati jabatan-jabatan struktural seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan lain-lainnya. Nah, dalam hal ini mereka harus berusaha untuk mempelajari lebih jauh bagaimana mereka mempersiapkan dirinya dan juga unsur-unsur apa yang mereka lakukan ketika mereka mempelajari atau nanti bertempat posisi sebagai seorang guru. Nah,
Di sini mereka akan belajar untuk mengevaluasi, kemudian berdiskusi, mencari celah-celah yang dapat mereka temukan ketika mereka mempelajari tentang manajemen pendidikan. Nah, di mata kuliah yang saya ajarkan, baik itu tatap muka dan juga melalui daring atau melalui Zoom, saya seringkali mengajak mereka untuk lebih berinteraksi di dalam kelas. Saya sering melemparkan pertanyaan yang berupa isu-isu atau berkaitan dengan relevansi dari tema yang akan kami pelajari pada hari itu. Misalnya ketika berkaitan dengan pemerataan pendidikan atau terkait dengan kurikulum K13 dan segala macam. Nah, di dalam kelas saya berusaha untuk membuat mereka lebih berpikir daripada saya menjelaskan lebih jauh. Nah, ketika saya memberikan semacam interaksi langsung dan siswa tersebut banyak yang lebih respon, dan ada juga yang merasa bahwa mereka tidak terlalu menguasai apa yang saya pertanyakan tersebut, mungkin karena hal-hal tersebut adalah hal-hal baru bagi mereka dalam hal bahwa manajemen pendidikan ini tidak pernah mereka pelajari sebelumnya di jenjang-jenjang pendidikan sebelumnya, baik itu di SD, SMP ataupun SMA atau SMK. Nah, manajemen pendidikan ini saya perkenalkan sebagai sebuah pembelajaran, mata kuliah pembelajaran yang berusaha untuk lebih berdiskusi daripada daripada saya memberikan materi. Dalam artian bahwa saya ingin membuat mereka menemukan sesuatu yang baru pada setiap kesempatan kami melakukan interaksi pembelajaran. Nah, selain itu saya akan membuat mereka untuk berdiskusi terkait dengan hal dan pertanyaan yang mungkin menjadi hal yang krusial ketika mereka merasa bahwa hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang biasa saja itu merupakan hal yang tabu dibicarakan di dunia pendidikan. Ya, misalnya mungkin kita berbicara tentang dana BOS, penggunaan dana BOS tentu saja, ya kan. Nah, dari situ kita lebih bisa melihat bagaimana pengalaman mereka dalam mereka bersekolah dan bagaimana kasus-kasus yang pernah mereka temui atau mereka alami sendiri mungkin ketika mereka melakukan atau menjalani pendidikan di sekolah-sekolah jenjang pendidikan yang mereka sudah tempuh. Nah, saya sebagai seorang dosen berinteraksi secara langsung dan memberikan mereka kesempatan agar mereka dapat menguraikan permasalahan, kemudian memberikan mereka kesempatan untuk memberikan penjelasan atau memberikan mereka sudut pandang, ya, agar mereka membentuk opininya dari pemikiran mereka sendiri, tapi bukan melalui apa yang saya jelaskan. Saya hanya memberikan mereka sebuah materi pemantik atau alasan awal, atau mungkin juga tema awal agar mereka dapat berbicara dan membahas lebih jauh tentang materi yang kami pelajari pada hari tersebut. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari aktivitas yang saya berikan pada saat saya mengajar di kelas manajemen pendidikan, ya, yang saya lakukan melalui Zoom atau virtual. Silakan saksikan. Terima kasih. Ya, untuk mata kuliah manajemen pendidikan, saya mau nanti kita sama-sama mempelajari beberapa materi yang akan terkait dengan materi yang kita bahas pada minggu ini, ya. Mohon kalian dengarkan baik-baik apa yang saya akan berikan, dan jika ada pertanyaan nanti atau mungkin ada materi yang mungkin kalian rasa tidak sesuai atau mungkin ada yang ingin kalian tanyakan atau klarifikasikan, silakan, ya. Oke, baik, saya akan share screen. Oke, bisa kelihatan ini? Bisa, ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Kita mulai saja. Setelah kita belajar kemarin tentang kurikulum, kemudian tentang tingkat dari sekolah, kemudian belajar tentang peserta didik, kemudian pengertian dari manajemen segala macam. Nah, kemudian sampailah kita kepada mata kuliah yang mempelajari tentang pengertian tentang tenaga pendidikan. Nah, sebelum itu saya mau bertanya sama kalian. Saya ingin bertanya sama kalian, sejauh mana yang kalian ketahui tentang tenaga kependidikan di sini? Ada yang bisa jawab? Ya, Undang-Undang tentang tenaga pendidikan itu sudah diatur pada nomor 20 tahun 2003, ya, di sini. Nah,
Itu kalian bisa telusuri nanti di internet ya. Apa yang kalian ketahui tentang tenaga kependidikan? Apa bedanya tenaga kependidikan dengan tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tak tahu Pak. Ada yang tahu nggak? Si siapa nih? Mungkin si Saifullah nih. Mana Saifullah? Atau si Francisca? Ya, ada yang tahu? Apa bedanya tenaga kependidikan dengan tenaga pendidik? Karena pernah dengar definisi itu enggak? Kira-kira. Tenaga pendidik itu pengajar, Pak. Kalau tenaga kependidikan itu tidak mengajar. Dalam artian bahwa punya fungsi apa? Nah ya, punya fungsi apa? Ini Jepri angkat tangan ini. Kenapa Jepri? Ya, turun kembali. Ya, apa bedanya? Ada enggak? Tadi Francisca bilang yang tenaga pendidik itu mengajar, sedangkan tenaga pendidikan itu tidak mengajar. Kemudian definisinya kita perbaiki lagi apa kira-kira? Ada yang tahu? Tidak ada. Secara definisi, secara terminologinya, tenaga kependidikan itu adalah tenaga personalia yang ditempatkan di sekolah sebagai personal atau tenaga yang bertugas membantu administrasi di sekolah, ya, dan bertugas tidak mengajar. Mereka mempunyai tugas khusus untuk mengurus administrasi di sekolah. Ya, saya kasih satu contoh. Yang pertama itu mungkin TU, ya, tahu TU? Tata usaha sekolah. Nah, itu mereka tugasnya adalah mengurus administrasi sekolah, ya, terkait dengan mungkin kepindahan siswa, kemudian ada juga terkait dengan absen, soal ulangan, soal tes segala macam, tes materi dan segala macam. Nah, itu semua adalah tenaga pendidikan yang diatur dalam undang-undang. Nah, kalau kalian dapat lihat di sini, ya, adalah menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, ini saya belum dapat yang terbarunya, yang mengatakan bahwa adalah tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ya, menurut PP nomor apa ini? Nomor 2, ya, tahun 1992, tanggal 13 Juli 1992, tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, mereka itu dalam beberapa kasus ada yang diangkat sebagai ASN, ada yang tenaga kontrak, ada yang kontrak daerah, ada yang juga kontrak sekolah. Dalam artian bahwa tenaga pendidikan ini tidak melulu orang yang ASN. Biasanya yang ASN itu kalau bukan TU, dia juga sekawan biasanya, yang ditempatkan di sekolah itu yang pegawai negeri biasanya, yang sering saya jumpai, ya. Nah, kemudian, jenis tenaga kependidikan di sini, ya. Tadi kan saya katakan ada dua jenis, ya, ada dua jenis. Yang pertama itu tenaga kependidikan, yang kedua itu tenaga pendidik. Ya. Pengelolaan satuan pendidikan seperti kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin satuan pendidikan direktur. Ini kalau ketua sama rektor, direktur ini untuk pendidikan tinggi. Ya. Nah, tenaga pendidik yang tadi saya sebutkan, yang ada pustakawan, kemudian ada TU, ya. Kemudian tenaga laborat, mungkin kalau di sekolahnya ada laboratorium, mungkin ada yang bertugas sebagai tenaga laboratorium, yang bertugas untuk menyiapkan alat laboratorium segala macam. Nah, itu juga termasuk tenaga pendidikan, ya. Nah, kemudian tenaga pendidik yang pasti itu adalah guru, ya. Nah, ini diatur pada peraturan pemerintah nomor 38 tahun 92, ya. Oke. Nah, ini dia dari tenaga pendidik, ya, yang beberapa. Ini kalau kita lihat dari fungsi-fungsinya dari beberapa lembaga, ya. Nah, yang pertama itu guru. Nah, itu kalian nanti yang akan menjadi guru. Itu mudah hari kita akan tambah di sini. Secara umum, ya,
tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi 5 kategori di sini. Nah, ada 5 kategori. Ya, tenaga pendidikan ada 5 kategori. Yang pertama itu adalah tenaga pendidik, ya, tenaga fungsional pendidikan, kemudian tenaga administratif atau staf tata usaha, kemudian tenaga teknis kependidikan, dan tenaga pengolahan satuan pendidikan. Ya. Nah, kalau saya katakan di sini, apa bedanya tenaga administratif dengan tenaga fungsional? Saya tahu fungsional enggak? Tahu nggak tenaga fungsional seperti apa? Ada yang tahu kan? Pak Ay. Ya, silakan. Silakan, Mayati. Oh, enggak ya. Ada yang tahu tenaga fungsional dengan tenaga administratif? Tadi saya sebutkan ada 2 profesi ya, tenaga kependidikan itu. Yang pertama itu tenaga perpustakaan. Nah, kemudian apalagi? Bukan 3, ada tenaga laboratorium, kemudian tenaga tata usaha. Nah, kira-kira beda tenaga fungsional dengan tenaga staf atau administratif ini apa bedanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada, ya, baik. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, tenaga administratif itu kan yang berusaha dengan administratif, ya. Nah, itu yang tadi, yang TU tadi. DPU itu kan ada kepalanya biasanya. Nah, kepala TU itu membawahi beberapa karyawan yang nanti akan berurusan dengan administratif dan tata usaha, ya, mungkin pengecekan dari soal ulangan misalnya, atau soal IPS, kemudian berkas-berkas pindah, nilai-nilai siswa, rapor. Nah, rapor kan mereka juga yang mengisinya nanti kan. Nah, tenaga pendidikan di sini, ya, tenaga kependidikan ada 2 yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu tenaga administratif dan kemudian tenaga fungsional pendidikan. Nah, biasanya nih yang biasakan kita lihat itu fungsional itu apa sih Pak? Dengan struktural itu beda nggak Pak? Struktural. Ada yang kalau struktural itu biasanya yang berhubungan dengan jabatan struktural, misalnya yang berupa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, itu struktural. Nah, sedangkan fungsional itu biasanya yang lebih berlangsung pada implikasi dari suatu jabatan. Nah, yang saya sebutkan tadi, TU, pustakawan, kemudian laboratorium, nah seperti itu, ya. Nah, itu semua dari tenaga kependidikan, ya kan? Nah, kemudian ada administratif usaha, dan di setiap sekolah itu ada operator yang mengurus bagian data-data yang di-online-kan. Nah, biasanya itu mengurus dapodik, ya. Nah, itu tenaga dapodik biasanya, ya. Nah, tenaga dapodik itu juga merupakan tenaga administratif, ya, yang nanti akan memasukkan data-data NIM kalian, bukan NIM ya, kalau untuk anak SD sampai SMA itu. Nomor induk siswanya, NIS-nya, NIS, nomor induk siswanya, kemudian segala biodata dan profil kalian akan dimasukkan di dapodik. Nah, itu yang akan dilakukan oleh tenaga administratif, ya. Nah, kemudian ada pengolahan satuan pendidikan, kemudian dengan teknis kependidikan. Nah, teknis itu, ya, kalau teknis ya kita bisa bicara tentang hal yang berkaitan dengan keteknisan, ya, bisa saja tenaga laboratorium. Nah, kalau pengolahan ya itu bisa berupa misalnya dia bisa berupa pada yang mengatur pada misalnya pustakawan, kemudian ada guru-guru ada tenaga BK, segala macam. Nah, itu juga merupakan tenaga pendidik, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya, nah, ini ruang lingkup dari tenaga kependidikan, ya. Nah, ruang lingkupnya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 unsur di sini, ya, yang dapat kalian lihat di sini. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan dalam artian begini, kira-kira di satu sekolah itu dia memerlukan apa? Ya, tidak semua sekolah itu perlu tenaga laboratorium, ya. Kecuali kalau dia mungkin sekolah-sekolah yang berbasiskan pada eksperimen. Ya, tentu saja memang semua sekolah itu ada yang namanya sekolah IPA,
IPA, kimia, tentu saja sebenarnya itu harus ada tenaga laboratorium. Tapi di sini yang saya sebutkan di sini adalah laboratorium yang berupa laboratorium yang memang berimplikasi pada jurusannya. Misalnya ada laboratorium beton, misalnya ada laboratorium khusus untuk mesin. Nah, itu kan biasanya sekolah kejuruan biasanya. Nah, itu sekolah akan mendata kira-kira kalau untuk jurusan ini dia memerlukan tenaga apa, tenaga laboratorium apa. Nah, nanti akan masuk pada unsur kedua ini, rekrutmen. Nah, pada rekrutmen tersebut, nah kira-kira itu akan diadakan tenaga apa yang diperlukan. Sebelum direncanakan dulu ya, kita lihat dulu datanya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita tempatkan, setelah kita dapat berapa orang yang mungkin cocok pada profil, pada penugasan atau penempatan tertentu, kemudian akan ditempatkan. Nah, kemudian akan dibina dan dikembangkan. Nah, dan setelah itu, nah ini pemberhentian itu ketika terjadi sanksi atau mungkin mungkin mereka yang mereka yang lalai terhadap tugas-tugasnya, ya. Lalai dalam artian mereka tidak melakukan tugasnya secara fungsional atau secara struktural atau mungkin secara administratif mereka tidak melaksanakannya. Nah, maka akan diberhentikan. Ini unsur yang inputnya, ya. Nah, pemberhentian itu akan dilakukan ketika sudah mendapatkan putusan dari yang mengangkat rekrutmen tersebut. Misalnya tenaga laboran ini diangkat oleh kepala sekolah yang notabene dia adalah bukan PNS misalnya. Nah, itu mungkin dia akan diberhentikan tenaga kontrak. Nah, tapi kalau dia PNS itu mungkin tidak akan diberhentikan, tapi dia mungkin bisa dimutasi atau diturun pangkatnya. Itu berdasarkan pada evaluasi yang dilakukan tidak hanya kepala sekolah tapi juga berkonsolidasi juga dengan dinas pendidikan setempat. Seperti itu ya. Nah, berikutnya, proses penataan manajemen ya pendidikan meliputi perencanaan pegawai di sini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada beberapa yang mungkin menjadi mata rantainya. Cara memperoleh tenaga kerja yang tepat, cara memeliharanya, cara pembinaannya, cara mengevaluasinya, cara pengukuran kerja. Nah, saya ingin bertanya sama kalian di sini. Menurut kalian, bagaimana cara menemukan orang yang tepat pada kerjaan yang tepat ini? Ada yang tahu? Dari pengalamannya, Pak. Dari pengalaman mungkin ya, dari CV-nya ya. Biasanya kan melamar kerja itu kita melampirkan CV dulu kan, latar belakang kerja, latar belakang sekolahnya, pengalamannya segala macam. Ya, benar nggak itu? Ya, atau mungkin dari rekomendasi. Nah, itu juga ya dari rekomendasi. Ya. Nah, cara memperoleh tenaga kerja yang tepat, yang pertama itu kita akan mencoba untuk memetakan kebutuhan dari sekolah misalnya. Nah, kira-kira yang kita perlukan itu apa? Apakah tenaga pustakawan, tenaga laboratorium, atau tata usaha atau tata usaha. Nah, setelah kita memetakan tersebut, yang mana yang paling kita butuhkan, kemudian kita cari kriteria orang-orang yang tepat misalnya. Nah, bukan kriteria tinggi lebarnya ya, itu lain. Tapi yang dicari itu adalah bagaimana latar belakang pendidikannya, kemudian setelah itu setelah latar belakang pendidikannya, setelah itu kita lihat juga pengalaman dia dalam beberapa tahun terakhir, kemudian kemampuan skillnya juga kita lihat apakah sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Oke, baik. Berikutnya, nah di sini pengadaan tenaga pendidikan ada dua ya. Yang pertama itu pengertian dan juga meliputi. Pengertiannya adalah kegiatan untuk mengisi suatu formasi yang lowong dalam satu organisasi. Nah, yang tadi saya katakan meliputi dari pengumuman, perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan. Nah, ini PNS ataupun tenaga swasta ya, sampai dengan dia menjadi yang beri kontrak menjadi tetap misalnya kalau dia swasta. Yang tadi kalau dia PNS dia dari PNS menjadi PNS. Jangan salah ya,
CPNS itu hati-hati ya, bisa kalau dia evaluasi nanti bisa dibatalkan loh SK kalian. Ya, nah, kalau apalagi kalau dia bekerja di swasta yang tadinya cuma kontrak, ya bisa saja kontraknya tidak akan diperpanjang berdasarkan evaluasi tertentu dari lembaga yang tempat dia bekerja. Nah, ini harus hati-hati ketika kita bekerja pada seseorang. Ya. Nah, berikutnya di sini itu adalah sumber-sumber tenaga kependidikan. Ya, secara lembaga atau instansi tersebut mencari tenaga baru. Ya, nah ini ada beberapa nih. Yang pertama itu luar lembaga, dalam lembaga, iklan, lembaga pendidikan. Nah, saya ingin mengatakan, saya ingin menjelaskan sedikit di sini. Luar lembaga dan dalam lembaga. Ya, nah kalau dalam luar lembaga berarti kita mencari karyawan baru yang sesuai dengan kriteria. Nah, sedangkan dalam lembaga itu berarti kita menyekolahkan atau membina, ya, mungkin karyawan yang kita merasa bahwa dedikasinya cukup bagus, ya, di sekolah, misalnya dia tenaga kependidikan nih, tapi dia cuma D3 saja. Nah, mungkin kita pertimbangkan dia untuk disekolahkan lagi agar dapat menjadi seorang guru misalnya di sekolah tersebut, atau menjadi kepalanya. Nah, kita sekolahkan yang kita ambil dari internal, gitu kan. Nah, kemudian kita angkat setelah dia selesai sekolah, kita angkat dia menjadi tenaga di situ. Karena pertimbangan bahwa kita melakukan tenaga baru, kemudian dedikasinya yang sangat baik selama dia bekerja di situ. Nah itu yang di dalam internal. Tenaga eksternal itu kita ambil lagi dari luar. Ya, yang tenaga baru-baru lulus misalnya atau sudah bekerja di tempat lain yang mencari kerja. Nah, di luar lembaga itu ada dua cara perekrutannya, sumbernya itu. Yang pertama itu iklan. Nah, kita bisa dari koran, dari sosial media. Nah, kemudian dari lembaga pendidikan. Dari lembaga pendidikan ini maksudnya mungkin yang tamatan sekolah-sekolah yang bekerja sama pada lembaga tersebut. Misalnya ada sekolah SMK atau perguruan tinggi yang bekerja sama pada sekolah. Nah, setelah mereka lulus, mereka akan langsung otomatis dipekerjakan di situ. Karena ada kombinasi dari sekolah tersebut atau ada kerjasamanya. Nah, biasanya seperti itu ada. Ya. Nah, nanti misalnya kalian lulus dari SPKIP. SPKIP itu ada kerjasama misalnya dengan lembaga apa misalnya, saya kasih contoh ya, misalnya ada dinas apa gitu ya. Nah, setelah kalian lulus, kalian bisa langsung magang di sana. Ya kan? Karena adanya tadi kerjasama tadi, dan lembaga tersebut merasa bahwa SPKIP ini melakukan lulusan yang baik sekali. Jadi mereka mau menampung magang-magang ini yang nanti setelah berapa tahun magang akan diangkat menjadi tenaga tetap misalnya, atau tenaga kontrak dalam berkala berapa tahun misalnya. Itu kan luar biasa. Nah, itu juga merupakan sumber dalam pencarian perekrutan tenaga. Ya, nah seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan di sini. Ada yang mau bertanyakan? Terkait dengan hal-hal tadi yang dapat pengertian, kemudian perekrutan segala macam sampai pada sumber tenaga pendidikan, sumber tenaga pendidikan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, saya ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada ya, oke, saudara kita lanjutkan. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya sedikit sama kalian. Yang kita lanjutkan lagi. Sebenarnya, tenaga kependidikan di sekolah itu sangat penting atau bisa difungsikan kepada guru atau tidak? Pak, menurut saya tenaga kependidikan itu sangat diperlukan untuk membantu guru, Pak. Oh ya, lalu kira-kira kalau ada yang seperti double job, seperti atau ada punya dua fungsi pekerjaan, bagaimana itu? Gurunya ya, dia juga sebagai guru, dia juga sebagai tenaga pendidikan, ya. Itu bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya, Pak, itu kerjaannya tidak efektif karena dia harus sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai tenaga pengajar. Jadi pekerjaannya itu double gitu. Jadi dia tidak efektif, Pak, kalau untuk jadi seorang tenaga pendidik. Kalau harus semuanya memang dia yang mencakupi semuanya itu.
tapi tidak efektif dan dia tidak sesuai dengan standar ya. Oke, yang lain mungkin ada. Pada dasarnya, kalau kita perhatikan di setiap sekolah yang kita tidak berbicara yang di kota lah. Kita berbicara yang di pinggiran kota atau yang masuk di desa-desa, apalagi yang di SD itu. Ada banyak sekali guru itu mempunyai pekerjaan yang di luar notabene fungsinya sebagai seorang guru. Ya tadi dia sebagai tata usaha, ya kan? Kemudian dia juga bertugas sebagai apa? Bertugas juga dia sebagai pustakawan, bertugas juga dia sebagai operator dapodik misalnya. Nah ini kan sangat-sangat bertentangan dengan atas tugas sebagai seorang guru, ya kan? Oke. Nah kesimpulannya ya yang bisa kita lihat bersama-sama bahwa tenaga kependidikan itu adalah suatu standaran yang tidak bisa dikurangi sebenarnya atau tidak bisa tidak ada di sekolah. Nah, terutama sekali tugas-tugas yang sangat krusial ini. Yang pertama itu mungkin ya tenaga kepustakawan. Nah, itu pasti itu guru nggak ada kemampuannya ke situ. Namanya pustakawan itu dia mempunyai pendidikan sendiri, ya kan? Kemudian tata usaha ini sangat penting sekali karena jangan sampai nanti guru-gurunya itu melakukan administratif yang notabene kerjanya sudah banyak sekali, ya kan? Nah, seharusnya ada tenaga sendiri, ya seperti itu. Nah, untuk tenaga laboran segala macam itu kan nanti disesuaikan dengan sekolah-sekolahnya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan ya. Semuanya cukup jelas. Kalau nggak ada, saya tutup ya ini. Saya tutup untuk sementara. Kita akan berjumpa lagi minggu depan.